Malam ini saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang pertama dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18. Kemudian yang kedua Kisah pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema hidup dalam kerajaan Allah. Jadi dalam teks Kisah Para Rasul, ya ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang tadi kita bacakan, kita melihat bagaimana Lukas oleh ilham Roh Kudus menulis tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan ia menunjukkan dirinya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya. Jadi ini suatu kisah pelayanan tentang kebangkitan Yesus selama 40 hari. Di mana Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada para murid. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 15 ya dicatat oleh Rasul Paulus sampai kepada 500 orang. Dan yang paling terakhir dia menampakkan diri kepada Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Seperti seorang bayi yang lahir sebelum waktunya. Dan di dalam penampakan diri itulah Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus atau karya Yesus di dalam kehinaan dan karya Yesus Kristus di dalam kemuliaan, maka kita akan menemukan bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah pusat atau sebagai pusat kerajaan Allah. Yang tadi malam saya sudah bahas di dalam khotbah tadi malam. Jadi khotbah ini adalah lanjutan daripada khotbah tadi malam. Ya, jadi tadi malam saya berbicara tentang Mesias yang mati dan bangkit sebagai pusat kerajaan Allah. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang hidup di dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena kerajaan Allah menjadi sentral berita Yesus pada saat ia bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi sederhananya kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, ya, di mana tanda-tandanya akan kita renungkan pada malam hari ini, atau ciri-ciri daripada kerajaan Allah itu akan kita renungkan pada malam hari ini. Dan oleh sebab itu Yesaya
sudah bernubuat 750 tahun sebelum Masehi. Dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 dengan mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Dan semua kita mengetahui bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia merepresentasikan atau mewujudkan semua makna shalom dalam perjanjian lama. Digenapi di dalam kehadiran Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Di bawah tema hidup dalam kerajaan Allah, membawa kita untuk merenungkan ada 4 hal yang malam hari ini kita akan merenungkan. Yang pertama, kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran yang adalah Yesus Kristus dan tentang firman-Nya. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya, dalam bahasa Yunani disebut dengan kai hologos, sarx egeneto. Firman itu telah menjadi manusia. Ini hal yang penting. Mengapa firman harus menjadi manusia? Kalau kita melihat sejarah perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki, ya, Sang Firman senantiasa menyatakan dirinya. Kalau kita menemukan istilah berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan, ya, berfirmanlah malaikat Tuhan, malaikat yang ditulis dengan huruf besar, lalu ditulis dengan Yahweh, ya, malaikat Yahweh, ya, itu semua menunjuk, ya, yang biasanya juga disebut dengan teofani, pribadi kedua di dalam perjanjian lama, senantiasa menyatakan diri kepada orang-orang yang dipanggilnya. Itulah Sang Firman. Sang Firman bersama dengan Bapa dan Roh Kudus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan sejak kekekalan, Bapa, Firman, dan Roh Kudus sudah ada. Bandingkan Efesus 1 ayat yang ke-5. Dan firman itu menjadi manusia di Bethlehem. Ya, jadi kalau kebenaran berarti firman yang menjadi manusia. Kebenaran juga berarti adalah firman Allah itu. Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi dikala Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mendengarkan firman Tuhan, dikala kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, lalu kita mau meresponi firman Tuhan itu, maka kita akan memperoleh pengudusan yang dalam bahasa teologi disebut dengan sanctification. Pengudusan bukan karena kekuatan kita, pengudusan oleh karena kasih karunia yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, ini hal yang luar biasa. Sebab Yesus mengatakan anak manusia datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Ya. Mengapa kita harus dikuduskan? Supaya kita dari hari lepas hari, ya, kita diperbaharui oleh firman yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Roh Kudus, karena firman itu yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus itu berasal dari Roh Kudus. Ya. Ada orang, ya, dalam agama tertentu yang menyebut Kristus atau Mesias adalah kalimatullah dan rohullah. Maksudnya dia adalah firman dan Roh Kudus.
karena dia adalah firman yang menjadi manusia, yang dikandung oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, kita harus terus menerus, ya, harus terus menerus hidup di dalam firman. Izinkan saya membaca suatu ayat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ya, mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran? Yohanes pasal 8 ayat 31 yang berbunyi demikian. Maka katanya, maksudnya kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, dia harus tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Dia harus terus-menerus tinggal di dalam firman Tuhan. Maka dia adalah murid-murid yang sejati. Izinkan saya pada malam hari ini mau mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebuah kisah dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Ya, Kisah pasal 9 berbicara tentang pertobatan Saulus yang kemudian menjadi Paulus, seorang rasul besar yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Alkitab mengatakan dalam Kisah 9 ayat 9, ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia mendengar suatu suara, yaitu suara dari sang kepala gereja yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau ya Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangkitlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Lalu akhirnya Saulus dituntun oleh teman-temannya masuk ke dalam kota. Lalu di sana kata Alkitab 3 hari 3 malam Paulus tidak makan dan minum. Kisah 9 ayat 9. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meresponi panggilan sang kepala gereja, Tuhan Yesus Kristus, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Nanti kita bisa, sesudah acara ini kita bisa renungkan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itulah dosa-dosa kedagingan yang dilakukan oleh Paulus. Dia mengakuinya dalam doa pertobatan. Dalam Kisah pasal 9 ayat 9. Dan kalau kita baca ayat 10 dan seterusnya. Di dalam keadaan mata yang buta. Tapi Alkitab mencatat. Paulus melihat penglihatan bahwa Tuhan mengutus seorang murid yang bernama Ananias. Untuk datang berdoa dengan Saulus. Supaya dia dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Kisah 9 menyatakan ayat 10 dan seterusnya mengatakan Ananias komplain. Ananias komplain kepada Tuhan. Tuhan, betapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang itu. Dan dia dengan surat kuasa penuh dari imam-imam kepala datang untuk membunuh orang-orang yang percaya kepadamu. Lalu firman Tuhan datang kepada Ananias dalam Kisah 9 ayat 16. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan di dalam tanganmu. Saya sering menyebut ayat ini, Kisah 9 ayat 16. Inilah visi dan misi pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepada Saulus. Bahwa dia di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh melalui doa pertobatan dengan berpuasa. Ada rema firman Tuhan yang khusus. Dalam pergumulan yang khusus. Tuhan berikan kepadanya. Lalu Tuhan menyuruh Ananias datang untuk berdoa dengan dia supaya dia dapat melihat. Tapi yang luar biasa adalah dia dalam keadaan mata yang buta.
Tapi dia masuk dalam dunia supranatural yang saya sebut ini dengan dunia mujizat, di mana Tuhan menyatakan penglihatan kepada Saulus bahwa dia mengutus Ananias untuk datang berdoa dengan Saulus supaya dia dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Kisah pertobatan Rasul Paulus, kita dapat jadikan ini sebagai role model. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mendengarkan firman Tuhan, sikap kita adalah harus meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita meresponi firman Tuhan dengan doa pertobatan, dengan kesungguhan hati, maka sorga menyatakan rencananya bagi kita. Dan itu sudah diwujud nyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus. Malam hari ini saya mau mengajak kita, apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, termasuk pada malam hari ini, bagaimana sikap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam meresponi panggilan Tuhan mengenai hidup di dalam kerajaan Allah? Maukah kita hidup di dalam kerajaan Allah? Maka hal yang pertama, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus merelakan diri untuk firman yang adalah kebenaran itu menguduskan kita dari hari lepas hari. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, hidup dalam kerajaan Allah membawa kita untuk hidup di dalam damai sejahtera atau erini. Yesaya pasal 48 ayat 22 mengatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Ya. Damai sejahtera hanya bagi orang-orang percaya. Nanti kalau kita baca Injil Yohanes pasal 20, ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, dia menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Sampai 2 kali dia menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya kehadiran Yesus senantiasa membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya. Oh, ini hal yang luar biasa. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita siap sedia untuk membawa berita damai dari sorga, ya, bahwa ketika kita lahir baru, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka di saat itulah kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena kita sudah meninggalkan segala dosa, kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka hati untuk menerima Sang Firman melalui Roh Kudus di dalam pusat hidup kita, di dalam pusat batin kita. Maka saat itulah kita menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus mempercayakan berita yang mendamaikan orang-orang berdosa melalui karyanya di atas kayu salib. Memberitakan berita damai sejahtera adalah tugas panggilan setiap orang yang dipanggil keluar dari dosa, masuk ke dalam terang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itulah panggilan gereja. Kita harus membawa berita damai dimanapun kita berada. Tapi kalau kehadiran kita tidak membawa damai, itu perlu kita reevaluasi. Kita evaluasi ulang terhadap kehidupan kita. Hal yang ketiga, hidup di dalam kerajaan Allah membawa kita untuk bersukacita di dalam Roh Kudus. Ini terjemahan Holy Bible. Joyful in the Holy Spirit. Sukacita di dalam Roh Kudus. Ekspresi sukacita harus diwujudkan dengan pujian. Nanti kita bisa baca Kisah pasal 16 ayat 24 sampai 25. Di mana di sana dinyatakan Paulus dan Silas ketika di dalam pasungan yang kuat dalam penjara Romawi di kota Filipi. Mereka tidak putus asa, tapi mereka menyanyikan nyanyian pujian dan mereka berdoa. Maka terjadi gempa bumi, belenggu mereka terlepas.
Sampai akhirnya kepala penjara harus datang dan tersungkur. Dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka dalam Kisah 16 ayat 31. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Ya, hari ini saya mau mengajak kita, apa yang menjadi tantangan kita, termasuk COVID-19. Ya, mari kita bersukacita karena Tuhan. Karena di dalam kitab Nehemia dikatakan demikian, sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan. Saya ulangi sekali lagi, mari kita bersukacita karena Tuhan. Sebab di dalam kitab Nehemia dikatakan demikian, sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan. Hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk senantiasa bersukacita karena Tuhan. Sebab tema surat Filipi adalah bersukacitalah. Sekali kukatakan bersukacitalah. Hari ini saya mau mengajak kita semua di tengah-tengah tantangan COVID-19. Hanya Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, yang menjadi naungan kita. Ketika kita bersukacita karena Tuhan, maka perlindungannya turun dari tempat yang maha tinggi, melindungi dan menjagai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Persoalan terbesar orang-orang Indonesia adalah ketika di dalam tantangan mereka tidak bersukacita karena Tuhan, tapi mereka melihat COVID lebih besar dari Tuhan yang maha besar. Itu dosa yang paling terbesar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari ini saya berita, firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Nehemia, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Sukacita karena Tuhan yang membuat kita bisa menyanyi dan memuji Tuhan di tengah-tengah tantangan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Paulus dan Silas, sudah dibuktikan oleh bapak-bapak gereja, sudah dibuktikan oleh orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sepanjang sejarah gereja. Jadi hari ini saya mau berita, di tengah-tengah tantangan COVID-19 tidak ada cara lain selain Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bersukacita karena Tuhan. Sebab firman mengatakan, aku bertakhta, Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Mari kita bertakhta, kita jadikan Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kita. Sekaligus kita menjadikan dia menjadi tempat dan naungan kita. Haleluya. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, ini hal yang terakhir. Biasanya hal yang terakhir, orang senantiasa ya diingat. Ya, hal yang terakhir. Ini merupakan tanggung jawab bagi orang-orang yang sudah hidup dalam kerajaan Allah. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Ya, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Ini yang saya maksudkan dengan tanggung jawab atau responsibility. Hidup orang Kristen harus dibarengi dengan tanggung jawab. Sekali lagi saya ulangi. Seringkali orang hidup sesuka gue, kata orang Jakarta, semau gue. Tapi hari ini saya mau beritahu, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Apa itu cara ini? Dia harus hidup di dalam kebenaran. Dia harus mengabdikan dirinya kepada sang kebenaran. Dia harus hidup di dalam damai sejahtera atau irene. Dia harus bersukacita di dalam Roh Kudus. Itulah 3 hal prinsip yang harus dilayani, yang harus dijalani oleh seorang murid Kristus yang sejati. Itulah tanggung jawab. Ya, dia melayani karena kasih karunia Tuhan. Melayani dengan cara ini, ya, melayani di dalam kebenaran, melayani di dalam damai sejahtera. Kehadirannya menjadi orang-orang di sekitarnya yang merasakan damai sejahtera. Dia senantiasa membawa damai. Dia senantiasa bersukacita karena Tuhan. Kalau ini ada bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka firman mengatakan, ia berkenan kepada Allah, berkenan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah berkenan kepada Allah? Kita sudah berkenan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Mari kita hidup dalam kebenaran. Kita senantiasa mengatakan kebenaran. Kita mengabdi untuk kebenaran. Kita hidup dalam damai sejahtera Kristus. Dan kita mau bersukacita karena Tuhan. Bersukacita di dalam Roh Kudus. Maka kita berkenan kepada Allah. Dan akibat yang terakhir dikatakan dan dihormati oleh manusia. Kalau Tuhan sudah berkenan, kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah berkenan, maka manusia secara otomatis akan memberikan penghormatan. Tapi berkenan kepada manusia belum tentu berkenan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini dua hal yang berbeda. Ya, kita harus berkenan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita mengabdikan seluruh kebenaran, seluruh kehidupan kita untuk kebenaran. Kita mau hidup untuk Tuhan. Kita harus mati tiap-tiap hari terhadap dosa. Ya, dan itu kita lakukan supaya kita diperbaharui oleh Sang Firman. Dan kita hidup di dalam damai sejahtera. Kita bersukacita oleh Roh Kudus. Maka kita akan dihormati oleh manusia. Jadi ukurannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus harus berkenan kepada pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, lebih baik kita berkenan kepada Allah meskipun kita ditolak oleh manusia. Ya. Hari ini saya beritahu, ya, kalau kita memberitakan Injil, ya, ada dua hal. Ya, kita sering ditraktir. Ya, ditraktir artinya orang senang dengan apa yang kita sampaikan. Ya, mereka bisa memberikan kepada kita berkat rohani dan jasmani. Tapi yang kedua, kita harus sedia juga ditraktor. Ya, kita harus sedia difitnah, diolok oleh karena nama Tuhan. Itu yang saya pakai istilah ditraktor dalam tanda petik. Dua sisi inilah yang harus membawa kita supaya ada keseimbangan. Ya, sewaktu-waktu kita siap untuk ditolak demi Injil. Paulus masuk keluar penjara oleh karena Injil, tapi dia tetap at home. Dia tetap bersukacita karena Tuhan. Dan itu juga yang harus menjadi bagian dari panggilan kita untuk melayani. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Ya, kita sedia menderita karena nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau jika karena aku engkau difitnah, diolok, tapi bersukacitalah karena upahmu besar di sorga. Amin. Amin. Kalau ini ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan bersama-sama memerintah dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mau menolong kita dengan firman-Nya, supaya kita senantiasa, ya, tinggal di dalam firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya namanya dipuji dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Salibnya, salibnya. Pujian ini akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu yang di rumah, pujian ini sekalian kita perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah, sediakan rotinya dan sediakan angkurnya. Baik, terima
Bapak Ibu yang ada di rumah, dengarkan firman Tuhan dan kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu telah kami dengar. Karena Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau menyerahkan tubuh-Mu di atas kayu salib. Dan malam hari ini kami mau memperingati bersekutu dengan tubuh Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mempersembahkan tubuh-Mu mati di atas kayu salib menggantikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena pengorbanan itu kami diampuni, kami diselamatkan, kami disucikan, kami dilepaskan dari kutuk dosa, dari segala kutuk-kutuk turunan apapun, dilepaskan
melalui tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Dan malam hari ini kami memperingatinya di dalam perjamuan kudus. Kami mau makan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah mati lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperoleh oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa ini adalah darah yang telah Engkau berikan, Engkau curahkan di dalam tubuh yang tidak berdosa di atas kayu salib, menggantikan kami, melepaskan kami, menguduskan kami, menebus hidup kami, memberikan kepada kami keselamatan yang sempurna di dalam kasih karunia-Mu. Kami tidak layak sebenarnya, tapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau mati menggantikan kami. Engkau mencurahkan darah menggantikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengingat akan karya-Mu yang telah menembuskan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Selain hidup kami ini, malam ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau meminum. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Inilah makanan dan minuman yang sesungguhnya. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Itulah makanan bagi jiwa kami. Terima kasih. Pulihkan jiwa kami. Pulihkan Tuhan. Pulihkan jiwa kami. Terima kasih. Kami tidak bisa menyegarkan jiwa kami. Termasuk orang tua kami sekali. Hanya Sang Pencipta, hanya Yesus selamat yang hidup di Yesus Kristus Tuhan, yang adalah pemelihara jiwa kami, yang dapat memelihara jiwa kami. Lindungi kami dengan kuasa darah-Mu di dalam nama yang ajaib, nama di atas segala nama, itulah nama Tuhan Yesus Kristus melindungi keluar masuk kami. Membuat kami menjadi imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat yang kudus untuk memberitakan kebenaran besar dari Allah. Itulah generasi yang membawa terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua kami, semua anak-anak-Mu yang bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Termasuk juga Tuhan untuk Pak Hari Sakari yang telah menyediakan sarana Zoom ini Tuhan untuk dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dengan berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk semua kami yang mengikuti ibadah ini, kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun bagi semua kami. Sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kiranya nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan, itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengajarkannya, kami mau memberitakannya sampai Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Ini kami Tuhan,
pakai kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala syukur kami kembalikan segala hormat kami kepada Raja kemuliaan. Itulah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan untuk Pak Sugeng. Salam saudaraku yang terkasih, diberkati firman Tuhan, dan kita pada malam hari ini patut bersyukur karena kita ikut seperjamuan dengan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita doa syafaat. Sebelum doa syafaat, angkat satu pujian, aku mengasihimu Yesus. Doa syafaat saya berikan kepada Kiki ya, Ki, doa syafaat ya Ki. Karena Ibu Nurida, handphone beliau itu katanya suka-suka hilang sinyalnya. Kalau tadi sih udah saya telepon, tapi sinyalnya yang tidak bisa. Ya, Kiki yang doa syafaat ya Ki. Kiki, halo Ki. Jaringannya Pak. Nah itu dia. Nah, coba ya, halo Pak. Ya, doa syafaat. Ini aja apa intinya yang di grup global saja, bangsa dan negara global saja. Doanya ya Ki ya. Ya. Baik, angkat satu pujian, aku mengasihimu Yesus. Tuhan, ini jaringan aku ini kok susah banget ya. Sungguh di hadapan Tuhan kita patut berbawa.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat ibadah persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan Yesus yang baik. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, Engkau telah melindungi, Engkau telah memberkati, menolong kami Tuhan Yesus yang baik. Sehingga ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan kami akan menaikkan setiap doa syafaat kami. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Ampuni setiap pelanggaran dosa kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Dan setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, boleh Tuhan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau berdoa Tuhan pada malam hari ini. Buat kami hadir pada malam hari ini Tuhan, memberkati kami seluruhnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang baik buat Bapak Hari Zakaria Tuhan sebagai host kami pada malam hari ini Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa setia Tuhan Yesus yang baik untuk bagi host bagi kami Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kehidupan Bapak Hari Tuhan Yesus yang baik, di dalam kehidupannya Tuhan Yesus yang baik, dalam pekerjaannya, apapun yang beliau lakukan Tuhan Yesus yang baik, biarlah semuanya Tuhan boleh ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bahkan Tuhan senantiasa juga memberkati rumah tangganya, memberkati seluruh pekerjaannya Tuhan Yesus yang baik, berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik. Tuhan buat Bapak Makmur Situmayang, Bapak Demianus Malawau, Tuhan Yesus yang baik. Bahkan tadi yang sempat bergabung bersama dengan kami, Bapak Bandar Panggabean, Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Yesus yang baik, biarlah semuanya boleh berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik pada malam hari ini, buat kami seluruh yang hadir, Tuhan Yesus sampai mahasiswa ST Tribakti Tuhan, buat Ibu Alfrida Rida, Tuhan Yesus yang baik. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, oh Tuhan kami mau berdoa, oh haleluya Tuhan, buat seluruhnya Tuhan, kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Tadi sempat juga bergabung dengan kami buat Ibu Nurida, Tuhan baik. Tuhan juga memberkati setiap serahkan kehidupan mereka kepadamu Bapak. Biar Tuhan Yesus menjadi pergumulan mereka, apa yang jadi permasalahan mereka, Tuhan tolong Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, sampai bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihannya Tuhan Yesus saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah problema yang ada, di tengah-tengah pandemik yang ada saat ini, kami mau tetap bersyukur Tuhan buat segala kebaikan. Kami mau tetap bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan buat apa yang kami alami, apa yang dialami oleh Indonesia pada saat ini Tuhan Yesus, sampai dari Sabang sampai Merauke. Dan kami percaya Tuhan Yesus, sama Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan melindungi kami Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan. Umat-umat yang Tuhan kasih, Tuhan akan lindungi kami, protek kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, virus, apapun Tuhan Yesus yang baik. Ingin coba mengganggu kami, mengganggu keluarga kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik. Buat seluruh dunia ini Tuhan Yesus yang baik juga yang terkena Tuhan Yesus yang terdampak daripada COVID-19 ini. Tuhan tolong, penyertaan Tuhan juga akan tetap sama menyertai seluruh bangsa yang ada seluruh negara-negara yang ada di bumi ini Tuhan Yesus sampai Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka senantiasa Tuhan. Dan mereka pada saat ini Tuhan yang berbaring di rumah sakit terkena COVID-19 Tuhan Yesus, sama bahkan mereka yang isolasi mandiri, kami percaya Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dengan sempurna Tuhan. Karena kuasa-Mu sungguh terlebih besar dalam kehidupan mereka. Kuasa-Mu yang ajaib dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat tim medis Tuhan Yesus yang baik seluruh Indonesia, bahkan seluruh negara-negara
negara Tuhan, yang saat ini menjadi garda yang terdepan Tuhan Yesus untuk menolong, oh Tuhan Yesus di dalam COVID-19 ini Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, protek mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, yang menjadi kerinduan kami dan menjadi doa kami Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan Yesus sampai buat SCT Tribakti ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus sampai kasih karena senantiasa daripada Allah Bapa menyertai SCT Tribakti ini Tuhan Yesus yang baik. Pakai lebih lagi Tuhan Yesus sama kami SCT Tribakti Tuhan, untuk lebih lagi melayani orang-orang dimanapun yang berada Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Ini menjadi kerinduan kami. Ini menjadi doa kami Tuhan Yesus, apa menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjawab setiap pergumulan kami dan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus atas setiap doa-doa kami Bapak. Terima kasih Bapak yang kami bersyukur. Kehidupan kami, makan minum kami Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saya berikan doa Bapa kami dan doa berkat kepada membawa Bapak Pendeta Dr. Demian. Silakan Pak, doa Bapak kami dan doa berkat. Ini satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa penutup. Kepada Bapak kami kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menolong kami dari awal pertengahan sampai menjelang akhir ini. Dan kami sekarang mau berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom.